Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Biasa, Allahu Akbar. Yes, begitu. Oke. Ulang lagi. Kurang semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Yes, begitu. Oke. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, tolong untuk ada yang maju memimpin doa. Silakan. Istiadan. Doaan. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Indonesia tanah airku, tanahlah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Oke, jangan dulu. Kita nyanyikan lagu Sebangsa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Ya, oke. Sebelumnya, Ibu mau tanya, ada yang tidak hadir hari ini? Ada tidak karena sakit Sakit apa? leher dan perut. Bukan. Oke. Kita jenguk ya sama-sama. Oke. Sekarang Ibu mau ajak kalian ice breaking. Namanya ice breaking tepuk pose. Jadi kalian berdiri membentuk huruf U ya. Silakan. Berdiri berurutan. Mulai. Dap dap dap, dap dap Jawa, dap dap Nava, dap dap Dara, dap dap Sabia, dap dap Prisil, dap dap Oda, Reski, Imam, Gani, Afrian, Laura, Kori, Lara, Sabira, Andi. Oke, cukup. Dan kita beri tepuk tangan. Silakan duduk. Apa sih, Anak-anak, coba ya. Dari tepuk tadi, sebenarnya ice breaking-nya ada kaitannya sama pelajaran kita hari ini. Apa ya maksudnya? Ada yang tahu? Enggak. Tidak. Ada yang tahu? Tidak. Nah, jadi kalian tadi itu kan pertama berapa tepuk? Kemudian paha. Habis itu kalau giliran kalian dapat tepuk tangan Dua kali, kemudian berpose. Nah, itu ada polanya kan, seperti itu. Tepuk 2 kali, kemudian ke paha, tepuk 2 kali pas bagian kalian berpose, terus temannya tepuk lagi 2 kali. Nah, seperti itu. Hari ini kita akan belajar tentang pola. Apa ya itu pola? Ada yang tahu? Pola itu apa sih? Pola? Pernah dengar nggak? Pernah tapi Pernah dengar nggak? Pernah, tapi bingung apa ya? Pernah dengar nggak? Agas pola itu apa? Hah? Nggak pernah? Yaudah, nanti kita perdalam hari ini apa aja. Pola adalah sesuatu yang beraturan dan berulang. Berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan teknik komputer. Ya. Nah, pola ini sendiri berkaitan dengan berpikir komputasional sebab pola merupakan salah satu prinsip
berpikir komputasional. Nah, ditonton ya. Ya, oke. Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya. Iya, betul sekali. Cuma buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Sebelum tentu, cara mendasar dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dikejar. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Tadi ada ceritanya ya, ini bus. Tapi cuma ada satu pintu yang bisa terbuka, hanya satu pintu ya. Kemudian dia tuh mengantarkan ke 3 tempat, yaitu apa tadi? Restoran, hotel, sama museum. Nah, sedangkan tadi tuh ada 3 anak kan? Nah, kira-kira yang mana sih koper anak yang dimasukkan terakhir supaya si supir ini tidak ribet untuk mengeluarkan koper setiap anaknya. Ya. Jadi yang mana koper yang dimasukkan terakhir? Pergi ke Jadi yang museum. paling dalam siapa? Ke museum. Ya, yang paling dalam? Museum. Museum, ya, pintar. Terus selanjutnya di depannya museum? Restoran. Restoran. Kemudian restoran. Nah, jadi pertanyaan ini, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Museum. Yang dimasukkan terakhir, ayo. Restoran. Yang dimasukkan terakhir ya. Restoran. Kalau yang dimasukkan duluan? Museum. Yang pertama tadi kan, karena dia terakhir tujuannya. Kalau yang dimasukkan terakhir berarti tujuan yang pertama karena bisa diturunkan lebih dulu. Paham sampai sini? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi pola dalam permasalahan sehari-hari. Terus menggunakan simbol atau kosakata untuk menyusun instruksi logis. Dan ibu membagi kalian berkelompok supaya nanti selanjutnya bisa bekerja kelompok. Walaupun nanti penilaiannya ada di masing-masing kalian juga. Jadi ada penilaian individu dengan penilaian kelompok. Sekarang lihat ya, lingkungan kelas kalian sekitar sini. Yang bagian-bagian mana sih yang kira-kira menurut kalian ya memiliki pola? Silakan. Itu pojok. Bisa dari bentuk, mungkin bisa dari warna, silakan. Kira-kira tunjuk yang mana? Yang pola. Itu. Lemari. Ini pintar banget. Ya. Ini ada pola ya. Ini di lemari ini ya. Sudah paham ya? Nah, terus ini polanya apa nih? Zigzag bukan? Ya. Nah, sedangkan di zigzag ini ada warna putih, hitam, putih, hitam, seperti itu. Dan selanjutnya sama ya, seperti atas. Zigzagnya putih hitam, kemudian hijau, habis itu ada kuning lagi. Nah, selain itu dalam kehidupan sehari-hari, kalian sudah melaksanakan. Contohnya, kalian ke sekolah itu membawa buku tidak? Bawa buku apa? Buku pelajaran. Buku pelajaran. Nah, buku pelajaran kalian siapkannya asal atau tidak? Tidak. Ya kenapa? Karena ada jadwalnya. Ya, kalian sudah mendapatkan jadwal. Hari Senin apa? Agama dengan matematika. Selasa, olahraga dengan Bahasa Indonesia. Rabu, pendidikan Pancasila, Alex, sama IPAS. Ya. Nah, begitu terus kan. Tapi setiap harinya dalam seminggu, itu ada yang sama nggak? Senin dengan Jumat, sama nggak? Ada. Maksudnya urutannya. Ada yang sama nggak? Misalnya Senin ada agama, terus di hari Jumat atau di hari Sabtu ada agama nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, berarti setiap harinya sama atau berbeda? Berbeda. Tapi kalau kalian ulang dalam waktu seminggu, sama nggak? Sama. Senin, ketemu Senin, jadwalnya sama nggak? Sama. Ya, maka dari itu berulang terus, itu bisa disebut dengan pola.
Kenapa? Kalau kalian ingat-ingat terus setiap bulan, setiap minggu menyiapkan buku nih sesuai dengan jadwal pelajaran, dan kemudian habis itu sampai berbulan-bulan, mungkin nanti bulan yang selanjutnya kalian tidak perlu melihat jadwal Pelajaran. sampai sudah hafal nih. Oh, besok tuh hari Senin ya. Hari Senin berarti jadwalnya apa ya? Oh, agama. Saya harus menyiapkan pelajaran agama Basic dan lah. matematika. Seperti itu. Paham ya? Paham. Nah, kalian di sini juga punya smartphone atau handphone atau tab Punya. atau laptop mungkin? Di HP lah yang paling penting. HP kalian itu sebenarnya banyak yang menggunakan pola. Iya. Ada yang tahu nggak? Contohnya apa? Pinter. Pertama, kunci layar HP. Ya, kalian kalau misalnya ada kan di kunci layar itu ada pola yang berbentuk titik-titik itu ya. Ya. Sama pola angka atau enggak wajah. Iya, iya, iya. Ya. Sidik jari juga. Nah, kalau untuk membuka kunci pola titik-titik, kalau kalian membuat saat mengidentifikasinya di awal itu adalah bentuk Z, pasti otomatis kalau kalian bentuknya jadi M, salah atau tidak? Salah. Yang kedua nih. Nah, ini apa ini? Google Maps, peta Google Maps. Kalau misalnya kalian menggunakan di Maps nih, saya mau ke Cilegon, ya, bisa melewati yang mana? Yang jalan bawah sama jalan tol layang atas. Ya. Kemudian nanti Maps akan menunjukkan bahwa jalan yang tercepat dan yang Terlambat. Ketiga, nah ini kalian punya TikTok, Punya. pastilah ya zaman sekarang. Punya Instagram, ya mungkin ada beberapa yang nggak punya. Tapi kayaknya sekarang itu lagi zaman-zamannya TikTok kali ya, TikTok ya. Nah di TikTok kalau kalian mengambil foto selfie, Ya. selfie nih, terus kalian menggunakan filter, ada nggak filternya? Ada. Nah ibu contohkan filter kelinci. Apa yang terlihat di wajah kalian? Boleh. Telinganya di mana? Apakah di hidung sini? Di sini. Di sini. Di mana? Di Di sini. kepala kan? Ya, nggak mungkin dia meletakkan telinganya itu di tangan atau di hidung atau di pipi. Ya, berarti itu menggunakan pola wajah. Nah, sudah paham mengenai pola? Nah, di sini Lumayan, ada ya. beberapa contoh pola lagi nih, Nak. Yang pertama pola angka, yang kedua pola bentuk, dan ketiga pola aktivitas sehari-hari. Yang pola angka, kita lihat itu ada angka apa saja? 4, 8, 12, 16. 4, 8, 12, 16. Kalau kalian perhatikan ya, ini 4 ke 8 itu berapa langkah? Nah, dari 4 ya? 4 kan? 4 nih. 5, 6, 7, 8. Berarti 4 langkah. Kita langkah. 8 ke 12. 4, Benar nggak? 9, 9, 10, 11, 12. 12. 4 langkah juga. Pola bentuk. Di situ ada bentuk apa? Lingkaran. Yang kedua, belah ketupat. Yang ketiga, Jajar genjang. jajar genjang. Ada yang mau ngisi? Itu ada titik-titik 2. Polanya habis itu apa? Oh. Nih, ayo yang berani. Coba. Situ. Nggak apa-apa. Situ. Ayo, gimana nih? Lingkaran, belah ketupat, terus jajar genjang. Habis itu apa lagi? Nah, terus apa lagi? Di sini kan udah sama nih, belah ketupatnya. Ayo, ada yang mau berani? Ayo, nggak apa-apa. Ayo, Ini saya. sesuai dengan pola yang sudah terbentuk. Tuh, coba. Nanti ini Coba lingkaran lihat. sama jajar genjang. Ya, oke silakan. Ya, terus Nggak bisa gambar Oke, jajar ya, genjang. nggak apa-apa. Kita beri tepuk tangan buat Ocha. Tepuk, wow. Kasih weh. Nggak bisa jajar genjang. Kasih oh. Kasih weh. Wow, keren. Sekarang Ibu akan memberikan LKPD untuk kelompok dikerjakan bersama-sama, yaitu tentang pola bilangan Ocha. Dibaca ya. Nanti ada evaluasi masing-masing Maaf, Abi. individu. Silakan. Bantulah tupai menuju makanannya. Nah itu tupai mau makan biji-bijinya tuh. Iya, enak Nah, panjang ya. ada pola angka yang perlu kalian jawab. berapa ya Bu? Ahmad Resjansa. Pertama. Terus ini apa? 6, 9, 9, 12. 12, 15, 15. 18, Jangan kencang 18. 21, 21, 22, 24. Nanti boleh ya dikumpulkan langsung. 27. Dia ke sini. Kebalik saya. Ibu udah selesai. Silakan. Ibu udah ketaipuan, Bu. Ini. Bola 80. Jauh. Oh ya benar. teman-teman kalian akan mempresentasikan Hasil hasil kerja kelompok kami. kami.
Bilang bantulah tupai. Bantulah tupai menuju makanannya dengan melakukan pola bilangan loncat di bawah ini. Dimulai dari yang ketiga. Dimulai dari angka 3. Tupai akan melangkah sebanyak 3 langkah, akan menjadi 6. Pastikan ini ya, hasil LKPD kelompoknya. Ya, silakan. Boleh pakai itu, biar kedengeran. Ayo. Ke 18, lalu 21, lalu 24, lalu 27. Beri tepuk tangan buat teman-temannya. Terima kasih kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Nah, selebihnya sih Ibu lihat dari jawaban-jawaban kalian semuanya sudah tepat ya. Sudah paham mengenai pola ini? Sudah paham? Paham. Paham? Oke, ini kita akan melakukan penilaian individu. Jadi dikerjakan masing-masing sesuai dengan polanya. Nanti Ibu kasih, ya udah, Ibu kasih lembarannya. Kemudian kalian jawab sesuai dengan pola yang sudah ada di sini. Ya. Kan ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oh. Nih, kalian kerjakan masing-masing tapi ya. Ini individu gak boleh kasih orang lain. Udah, terus ke coklat. Habis coklat kemana? Ke sini berarti. Garisnya jangan kan itu ke sini. Ya berarti muterin ke sini dong. Jangan ditabrak. Ada yang mau memberikan kesimpulan nggak? Apa sih pembelajaran hari ini tuh tentang apa ya? Silakan ada yang mau coba bicara. Mau sama aku, kan ini kan sesama teman kalian. Pelajaran hari ini tuh tentang apa sih? Iya, tentang pola. Pola itu ada berapa? Ada banyak ya. Nah, contohnya yang sudah kalian dapatkan ada pola apa saja? Pola bentuk, kemudian pola aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, tadi ada berpikir komputasional. Ada 4 prinsip. Yang pertama apa tadi di materinya? Ada dekomposisi. Yang kedua, Pengenalan pola. ya, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, Ya, oke, mana? yang keempat, read. Wah, iya, pintar. Pengenalan pola itu membantu kita untuk belajar bermain juga membuat suatu kode. Nah, terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan kumpulkan dulu. Kita nyanyi dulu ya. Tahu kan 47 kebiasaan anak Indonesia kita? Tahu. Ya, sebelum pulang. Siaran tidur cepat beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat beristirahat. Terima kasih anak-anak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga menyenangkan. Senang nggak kalian? Nanti kita di pertemuan selanjutnya membuat proyek apa tadi? Pola. Sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti Ibu ajarkan lagi. Oke? Oke, Ya? paham. Silakan sebelum pulang kita berdoa dulu dipimpin oleh Ocha. Kasih pakai. Sebelumnya Ibu mohon maaf ya jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyakiti hati. Silakan. Istiadan. Doaan. Ayo. Asari inna insan us ilal ladzina amanu wa tawasau bil haqqi wa tawasau ucapkan salam. Santai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, sampah-sampah diambilin yang tolong. Kemudian yang pakai angkat kursinya. Ibu yang pilih ya.
yang lebih rapi. Diam. Diam. Kelompok mau nggak? Dah, hati-hati di jalan. Jangan main dulu ya, langsung pulang sholat. Pikir, jangan lupa ya pikir. Diam. Nih, Kan diam. jangan lupa sholat.